tapi karena banyak kuman yang ada pada daerah perbatasan gigi dan gusi, karang giginya banyak, nah lama-lama gigi kita bisa goyang. Nah itu kan bahaya dong, nanti bisa copot giginya. Itu ya Pak, jadi saya buatkan resep dulu, nanti Bapak bisa ambil di apotek. Karang gigi itu apa sih, Dok? Karang gigi itu kerak yang ada di permukaan gigi kita di daerah batas antara gigi dan gusi. Biasanya di situ karang gigi. Penyebabnya kenapa, Dok? Karang gigi itu. Munculnya karang gigi itu. Ya, itu kotoran sebenarnya. Kotoran itu selapis tipis, lama-lama menjadi tebal di situ. Karena mungkin kita kurang bersih waktu membersihkan gigi, kurang bersih, dan biasanya kalau sudah mulai muncul plaknya, gusinya sering berdarah. Jadi kita lebih hati-hati membersihkannya, jadi semakin tidak bersih, semakin banyak karang giginya. Begitu. Sikat gigi gitu nggak bisa hilang, Dok? Karang gigi itu keras. Jadi kalau kita sikat ya nggak bisa hilang, nggak bisa copot dari permukaan gigi. Meskipun pakai kumur-kumur gitu, Dok? Obat kumur-kumur gitu? Obat kumur itu kan tidak berfungsi untuk mengelupas karang itu ya Pak ya. Jadi dia fungsinya hanya obat kumur aja, antiseptik. Jadi kita pakai setelah kita sikat gigi. Nah kemudian dibilas dengan obat kumur. Fungsinya sebagai antiseptik. Kita bisa nggak, Dok, ngerasain kalau kita itu karang giginya sudah banyak atau sudah tebal gitu? Harusnya bisa. Pakai ujung lidah itu kalau diraba pada batas antara gigi dan gusi itu kasar Pak. Dan itu bisa dilihat kok secara langsung. Warnanya yang kuning kecoklat-coklatan, beda sama warna gigi kita yang yang normal. Nah itu, dan letaknya pun ada di batas antara gigi dan gusi, pasti kelihatan. Kalau nggak dibersihkan gitu, apa, Dok, efeknya, Dok? Bapak pernah dengar radang gusi? Iya. Nah, radang gusi itu salah satu penyebabnya karena karang gigi kita banyak. Gitu. Banyak kuman pada gigi kita sehingga kuman itu menyebabkan infeksi pada gigi. Nah, akibatnya terjadilah radang gusi. Gusinya gampang berdarah, kemudian kayak agak menggembung gitu, dan lebih lunak dari gigi yang sehat, dari gusi yang sehat. Itu kalau membersihkan gitu berapa bulan sekali, Dok, harusnya? Karang gigi sebaiknya dibersihkan per 6 bulan sekali. Semua dengan alat khusus ya Pak ya, itu hanya dokter gigi yang boleh melakukan pembersihan. Nah itu alatnya untuk mengelupas karang-karang pada permukaan gigi. Itu namanya scaling. Namanya scaling. Mungkin Bapak pernah dengar di scaling, itu dibersihkan karang gigi. Kalau tidak dibersihkan, tadi katanya radang gusi ya, Dok? Iya, radang gusi. Itu efeknya apa, Dok? Apa bisa sampai efek ke saraf gitu, Dok? Begini, kok radang gusi itu kan infeksi ya pada gusinya, dan infeksi itu bisa menjalar sampai ke tulang penyangga giginya. Nah, akhirnya terjadi kerusakan pada tulang penyangga gigi, dan akhirnya gigi kita goyang. Gigi kita goyang, yang tadinya giginya rapat tapi karena banyak kuman yang ada pada daerah perbatasan gigi dan gusi, karang giginya banyak, nah lama-lama gigi kita bisa goyang. Nah itu kan bahaya dong, nanti bisa copot giginya. Kalau mengantisipasi supaya nggak kena karang gigi, kan kita mesti makan itu, Dok. Ya. Nah supaya karang gigi kita juga nggak tebal, nggak itu gimana, Dok, caranya, Dok? Makan makanan yang berserat dan berair. Jadi kan kita selalu disarankan makan buah-buahan, makan sayur-sayuran gitu, dibandingkan makan yang mengandung lemak. Nah kalau mengandung lemak, karbohidrat itu gampang nempel keraknya pada permukaan gigi. Nah kalau kita mengunyah seperti buah-buahan, sayur-sayuran yang keras gitu ya. Jadi ada pembersihan secara alami yang bekerja.
Jadi terbentuknya karang gigi pun tidak sebanyak kalau kita nggak mengunyah makanan-makanan yang saya sebut. Baik dok, baik. Mungkin apa? Ada lagi mungkin yang mau ditanya? Itu obatnya gitu nggak ada dok? Artinya obat yang diminum secara oral untuk merontokkan karang itu apakah memang harus dibersihkan? Nggak ada. Kalau nggak obatnya ada. iya. Jadi mungkin kalau di sini ada gusi bapak bengkak-bengkak seperti ini kan radang ya. Nah, nanti mungkin itu bisa memang untuk meredakan radangnya itu diberikan obat. Tetapi itu tidak akan berhasil dengan baik kalau faktor pencetusnya tidak diambil. Jadi memang harus diambil karang giginya. Karang giginya ya dok ya. Betul. Jadi kuman di daerah yang ada karang giginya itu kan langsung terambil banyak. Tapi kalau hanya disikat dengan sikat gigi biasa nggak bisa. Memang harus scaling ya namanya pembersihan karang gigi itu scaling. Sampai berapa dok kalau perawatan untuk karang gigi itu dok? Apa maksudnya untuk membersihkan karang gigi? Maksudnya biayanya? Iya biayanya. Nah itu sih relatif ya kalau biayanya itu kita tergantung dari karang giginya atau gimana dok? Tergantung banyak sedikit karang giginya, kemudian tergantung juga pada keparahan atau kerusakan jaringannya sehingga harus. Oh bisa merusak jaringan juga ya dok? Iya, gusi yang saya bilang tadi. Jadi banyaknya karang itu membuat gusi kita gampang berdarah. Karena apa? Kumannya di situ banyak. Kumannya banyak sehingga menyebabkan radang pada gusi. Nah, ternyata tidak berhenti di situ saja. Tulangnya juga akhirnya goyang yang tadi dokter sampaikan. Jadi menjalar sampai ke tulang sehingga terjadi kerusakan pada tulang penyangga gigi. Karang gigi yang paling tingkatannya paling jelek, paling buruk itu yang gimana dok? Ya, karang gigi ya memang jelek sih Pak. Cuman begini, semua itu diawali dari yang paling ringan dulu. Artinya terbentuknya karang gigi nggak langsung banyak ya, tapi sedikit-sedikit dulu. Nah, di situ sebenarnya kita sudah harus mulai membersihkan. Kalau kita terlambat, lama-lama karang gigi itu tambah banyak. Kalau sudah tambah banyak, lebih merusak gusi kita. Nah, itu problemnya akan semakin bermacam-macam. Nah, supaya sejak dini tidak memiliki karang gigi yang membahayakan gitu, apa dok yang harus dilakukan? Kalau kita bisa mencegah terbentuknya banyak ya. Jadi dengan membersihkan karang gigi setiap 6 bulan sekali. Itu berlaku untuk siapa saja. Anak-anak bisa ya dok? Anak-anak bisa. Hanya kadang-kadang anak-anak di usia tertentu yang belum bisa belum bisa kooperatif ya. Kadang-kadang kan membersihkan karang gigi itu ngilu ya Pak ya. Ngilu karena ada di gigi yang dibersihkan itu disentuh oleh alat yang kita sebut scaler, alat untuk membersihkan karang gigi. Itu berasa ngilu sehingga anak-anak kadang-kadang nggak mau dibersihkan. Tapi lama-lama bisa. Iya, baik bisa. Dok. Yeah. Apakah resepnya sudah jadi dok? Oh sudah. Mungkin ada lagi yang mau Sudah dok, terima kasih dok. Iya, sama-sama. Terima kasih. Mudah-mudahan segera membaik ya Pak ya. Terima kasih dok. Iya, sama-sama. Terima kasih.